Jangan sampai kamu jadi orang tidak berguna seperti Kain itu. Kain itu jadi tidak berguna karena dipotong dengan potongan yang keliru. Jadi itu nasihatnya ibunya Mengzi. Kalian jangan sampai jadi kain yang tidak ada gunanya. Kain perca itu kan tidak ada gunanya buat apa. Jadilah kain yang ada gunanya. Itu menasihati anaknya. Jangan sampai nanti kamu jadi orang yang sia-sia. Wong ada kesempatan sekolah kok. Ada kesempatan kuliah yo yang serius. Eman-eman waktumu, eman-eman kesempatanmu untuk jadi orang berkualitas tidak jadi karena kamu tidak serius. Nah, itu nasihat ibunya Mengzi. Dan memang akhirnya jadi tokoh besar. Lingkungannya mendukung, ibunya mendukung, anaknya juga cerdas. Lahirlah nanti gagasan-gagasan besar yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan Tiongkok. Dari seorang Mengzi. Kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat di usia mudamu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu motivasi buat kita, para pemuda yang lagi berjuang. Kita jangan terlalu mengeluh sama keadaan yang menurut kita berat buat dijalani. Karena itu yang bikin kita semakin kuat. Jika masa muda hanya habis dengan kesenangan, maka banyak penyesalan yang akan menjumpaimu. Karena kesenangan tidak hanya habis dalam hidup, maka dari itu, jadilah manusia yang bisa memanfaatkan waktu dengan hal yang sangat berguna, dan tidak menyia-nyiakan hal yang menurutmu berharga, karena hal itulah yang akan merubah nasibmu. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz, dengan tema Mengzi atau Mencius, edisi belajar sampai ke negeri Cina. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Yaitu Mencius atau Mengzi atau kadang-kadang Mengse. Ini tokoh besar yang kelihatannya masuk juga kalau teman-teman baca buku 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah manusia. Beliau ini mungkin nomor-nomor 90-an. Jadi termasuk tokoh yang sangat berpengaruh. Kelahiran sekitar 4 abad sebelum Masehi, 380 sekian, mungkin 87 sampai 275. Ini kalau dijajarkan secara kronologis, zaman itu Yunani mungkin satu era dengan Aristoteles. Kalau di Timur Tengah, ini agak susah karena ini era-era, jadi kan Nabi Yunus itu sekitar 800-an sebelum Masehi, 8 abad sebelum Masehi. Sementara setelah Nabi Yunus ada Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria 91. Jadi nabi-nabi Timur Tengah itu ada yang kita imani 25 itu kalau dari segi kronologi ada putus agak panjang antara Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Sekitar 7 atau 8 abad. Nah di era putus ini banyak tokoh-tokoh besar dari, saya bilang tadi di Yunani ada Sokrates, Aristoteles dan kawan-kawan. Di Cina nanti ada Mengzi dan kawan-kawan. Mungkin nabi-nabinya Timur Tengah agak kurang diceritakan, ada mungkin nabi-nabi lain dari daerah yang lain mungkin. Oke, kalau Nabi Yunus, iya Nabi Yunus itu kalau di barat disebut Jonah. Nabi Yunus itu nabi yang agak dihukum oleh Allah karena kecewa sama umatnya. Beliau dakwah capek-capek, umatnya cuek semua. Sampai beliau jengkel terus pergi dari umatnya. Kemudian oleh Allah dikasih ujian. Ditelan ikan hiu. Itu kan Nabi Yunus. Makanya teman-teman yang punya anugerah untuk menyebarkan kebenaran,
kebaikan, mohon jangan putus asa, jangan ngamuk, jangan marah. Ceritanya Nabi Yunus itu kan ngamuk-ngamuk, marah-marah sama umatnya. Dikasih tahu bolak-balik, didakwai bolak-balik, pancet, tidak berubah-berubah, terus marah, terus pergi. Malah dimakan ikan hiu. Di situ beliau baru menyesal. Karena mungkin Allah mengingatkan bahwa tugasmu cuma dakwah. Yang mengubah hati itu Allah. Tepat sebelum bencana datang kan terus umatnya bertobat. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak? Makanya jangan putus asa. Oke, itu Nabi Yunus. Nanti dilanjutkan serial selanjutnya Nabi Zakaria. Cuma malam ini kita ketemu beliau Mengsi. Mengsi ini kalau di sejarah Tiongkok lahir di akhir dinasti paling panjang dalam sejarah Cina, namanya dinasti Zhou. Era tahun 400-an sebelum Masehi, termasuk eranya Mengsi ini disebut era perang antar kerajaan. Jadi teman-teman yang suka nonton film-film Cina yang kolosal itu, biasanya kan cerita era ini. Ketika dinasti Zhou sudah diambang kehancurannya, muncul banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang nanti mengklaster jadi 7 kerajaan, 7 negeri. Nah, itu perang antara 7 negeri ini, terus di situ lahir beberapa orang bijaksana yang terkenal, antara lain Mengsi atau Mencius. Orang Barat lebih suka menyebutnya Mencius. Di banyak referensi disebut Mencius. Malam hari ini juga referensi paling dari kitab atau buku yang terkenal namanya The Book of Mencius. Silahkan dicari, silahkan di-download. Bahasa Inggris tidak usah khawatir. Kalau bahasa Cina dengan tulisan, ya kalian mesti bingung. Nah, ini buku ini terkenal sekali. Oke. Jadi itu Mencius ini ya sama kayak Al-Farabi terus pakai lidahnya Barat jadi Farabius. Al-Ghazali jadi Al-Ghazal. Ibnu Rus jadi Averroes. Ya. Oke, kita mulai ya belajar. Mencius ini awalnya nenek moyangnya bangsawan, cuma begitu jatuh pada dia sudah jadi orang biasa. Tapi orang biasa yang bijaksana. Banyak sekali kisah-kisah beliau yang memberi nasihat penguasa. Mungkin gagasan-gagasannya bagi teman-teman hari ini ala biasa, sudah banyak yang ngomong gitu. Tapi jangan lupa ini 400 tahun sebelum Masehi. Nanti mungkin ada gagasan, loh itu kok kayak demokrasi, loh itu kok kayak sosialisme. Nah itu jangan lupa, tapi ini ngomongnya 400 tahun sebelum Masehi. Oke, saya awali dari kisah kecilnya. Ada cerita terkenal tentang masa kecilnya Mengzi ini. Jadi beliau ini ditinggal ayahnya usia 3 tahun. Yang mengasuh ibunya. Tapi ibunya ini pinter. Ibunya ini termasuk cendekiawan, jadi ingin memberi anaknya pendidikan terbaik. Kemudian melakukan sampai pindah-pindah rumah 3 kali karena ingin memberi lingkungan yang baik pada anaknya. Pertama rumahnya beliau di dekat kuburan. Mengzi ini anak yang cerdas. Jadi ketika rumahnya dekat kuburan, ya perilakunya mirip karena sering lihat orang takziah, orang nangis-nangis, orang meratap-ratap di kuburan. Itu berpengaruh dalam dirinya. Dia pintar menirukan itu. Jadi pintar menirukan orang meratap. Ibunya khawatir, wah ini kalau dibiarin anakku nanti jadi ahli meratap, ahli nangis, ahli. Karena lihat lingkungannya. Akhirnya pindah. Rumah kedua dekat pasar. Di pasar yang dilihat orang jual beli. Orang nyari keuntungan. Sekali-sekali juga gegeran sambil tipu menipu, dikit-dikit bohong. Nah itu ibunya lama-lama lihat, loh kok Mengzi juga bisa niru-niru kayak gitu. Malah pinter ngomong, pinter jualan, pinter. Ibunya juga khawatir, ini kalau dibiarin mengkhawatirkan ini. Terus akhirnya pindahlah ke dekat sekolahan. Ya sambil sekolah juga di situ. Nah,
Ini kemudian diasumsikan di sini mungkin lingkungan yang paling tepat. Nah, ini pelajaran tentang carilah lingkungan yang baik. Di mana kamu tinggal dengan lingkungan seperti apa, biasanya seperti itulah dirimu tercetak. Dulu di pondok, sekarang di kos-kosan. Coba perhatikan betapa berubahnya cara berpikirmu sekarang. Ya, dulu atau sebaliknya, dulu di rumah saja, sekarang di pesantren mungkin cara berpikirnya juga berubah. Lingkungan menentukan. Dulu pegangannya buku, sekarang pegangannya HP. Nah, lingkungan juga menentukan. Perilakumu pasti juga berubah, entah kamu sadar entah enggak. Oke, nah itu pelajaran. Ada pelajaran kedua tentang masa kecilnya Mengzi. Satu ketika Mengzi ini bolos sekolah. Terus begitu pagi-pagi kok pulang, ditanya oleh ibunya, kok pulang, Le? Kalau Jawa ya. Masih pagi kok kamu pulang? Katanya Mengzi, kangen sama ibu. Basa-basi mesti ya. Tidak mungkin kangen. Ibunya diem. Ibunya ini kerjaannya jahit. Terus ibunya ngambil kain, terus dipotong-potong kain itu jadi kecil-kecil, terus dibuang di depannya Mengzi. Jadi ini memberi pelajaran bahwa jangan sampai kamu jadi orang tidak berguna seperti kain itu. Kain itu jadi tidak berguna karena dipotong dengan potongan yang keliru. Jadi itu nasihatnya ibunya Mengzi. Kalian jangan sampai jadi kain yang tidak ada gunanya. Kain perca itu kan tidak ada gunanya buat apa. Jadilah kain yang ada gunanya. Itu menasihati anaknya. Jangan sampai nanti kamu jadi orang yang sia-sia. Wong ada kesempatan sekolah kok. Ada kesempatan kuliah yo yang serius. Eman-eman waktumu, eman-eman kesempatanmu untuk jadi orang berkualitas tidak jadi karena kamu tidak serius. Nah, itu nasihat ibunya Mengzi. Dan memang akhirnya jadi tokoh besar. Lingkungannya mendukung, ibunya mendukung, anaknya juga cerdas. Lahirlah nanti gagasan-gagasan besar yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan Tiongkok dari seorang Mengzi. Oke, kita mulai belajar mencari hikmah dari tokoh besar ini. Yang pertama, beliau punya pandangan yang positif tentang manusia. Katanya Mengzi, manusia itu hakikatnya baik. Aslinya manusia itu baik. Jadi ini menjawab pandangan-pandangan yang bilang manusia itu netral. Ada yang bilang manusia itu jahat. Tapi katanya Mengzi enggak. Aslinya orang itu biarkan saja secara alami, isinya pasti baik. Kalau ada orang jahat, itu berarti dia sedang menyalahi kodratnya. Kodratnya orang itu baik. Buktinya apa? Katanya Mengzi. Dia mengilustrasikan contoh paling gampang. Kalau kalian lihat anak kecil misalnya, lewat di depanmu tiba-tiba kecemplung, apa bahasa Indonesia ini kecemplung itu? Tercebur sumur, itu kan, mbok kamu akui apa enggak? Kamu kan bergegas ingin nolong. Nah itu siapapun itu, mbok orang jahat kamu, siapa aja begitu ada anak kecil kok jatuh, kamu mesti tergerak ingin menolong. Dari mana keinginan itu? Dari dalam dirimu sendiri. Meskipun mungkin nanti macam-macam tindakan yang dilakukan. Ada yang mungkin tidak berani nolong, Pak, sumurnya dalam, saya juga tidak berani. Tapi intinya kan kamu ingin nolong sebenarnya. Atau kamu pinggir jalan lah, pakai contoh yang lain, kamu jalan naik motor, terus tiba-tiba ada orang jatuh. Itu kan secara alami sebenarnya kamu ingin nolong dia. Bahwa kamu tidak jadi nolong dengan banyak pertimbangan, itu kan cerita selanjutnya. Mungkin sudah ada yang nolong, mungkin kamu, wah salah kesusu, saya salah ada acara, atau kamu, malas ngapain, orang bisa berdiri sendiri kok. Tapi awalnya kan kamu sebenarnya ingin nolong ketika ada orang jatuh. Ini oleh Mengzi dijadikan alasan bahwa hakikatnya orang itu baik.
Kamu lihat temanmu menderita, itu kan sebenarnya juga ingin nolong. Temanmu misalnya uangnya habis, itu sebenarnya kamu ingin nolong. Bahwa kamu tidak jadi nolong, ya, saya nolong gimana, sama saja saya juga habis, Pak. Tapi kan ada rasa kasihan itu. Jadi katanya sebenarnya setiap orang itu baik. Kok ada orang tidak baik, berarti ada kodrat yang dilanggar. Jadi ini teori pertama. Semua teorinya nanti didasarkan pada kodrat kebaikan manusia. Sehingga baik itu akhirnya menurut Mencius apa? Baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Nanti di buku itu diilustrasikan makan misalnya. Makan itu hakikatnya baik, tapi kalau kita makan yang tidak sesuai dengan kodrat, ya hasilnya tidak baik. Jerami itu baik bagi sapi, tapi tidak baik bagi manusia. Kenapa? Tidak cocok sama kodratnya. Saya mau makan rumput kering, apa sapi aja sehat? Tidak cocok sama kodrat. Oh iya sapi, makan itu sehat. Kalau kamu tidak. Karena kamu beda kategori. Kodratmu tidak begitu. Jadi kebaikan itu pasti sesuai dengan kodrat. Atau kodrat itu isinya pasti kebaikan. Oke, termasuk nanti kodrat, kalau tadi kan fisik, kodrat rohaniah. Jujur, itu diakui atau tidak, semua orang akan menganggap jujur itu baik. Kecuali yang ada tendensi lain, terpapar apa macam-macam, tapi hakikatnya orang akan menganggap jujur itu baik. Membantu orang itu baik. Pokoknya semua yang baik itu kita pasti sepaham. Meskipun nanti mungkin keluarnya bisa beda-beda. Misalnya, jangan mencaci maki orang lain loh. Kita kan semua sepakat. Susah orang membantah bahwa boleh saja mencaci maki, enggak. Mencaci maki orang lain pasti jangan. Jangan menyakiti orang lain loh. Ya boleh saja. Jadi untuk yang baik-baik, kita pasti sepakat. Harusnya begitu teorinya. Meskipun nanti ada pengecualian-pengecualian ketika orang nabrak kodratnya. Jadi teori setelah kodrat ada teori kebaikan. Nanti ada alasannya. Jadi manusia itu hakikatnya baik. Dan yang disebut baik adalah segala yang sesuai dengan kodratnya manusia. Kodrat itu misalnya orang punya kecenderungan berketurunan, maka menikah itu baik. Berarti apa? Kalau ada yang nabrak kodrat ini, ada kodrat yang ditabrak, berarti ada yang dilanggar. Lahir ketidakbaikan. Maka kamu tidak boleh berniat, pokoknya saya nggak usah nikah saja, tidak boleh. Ada kodrat yang akan kamu langgar. Jomblo tidak masalah, tapi niat tidak nikah tidak boleh. Ya. Saya sih tidak pengen Pak jomblo, bagus. Berarti kamu masih normal. Jadi kebaikan dan kodrat itu dua hal yang saling berkaitan. Ya. Nah, kenapa sih kok yang kodrat itu pasti baik? Karena manusia itu punya 5 watak sejati ini. Jadi ini watak bawaan yang nanti jadi nyeleweng karena kita sendiri yang nabrak. Itu ada 5 itu. Ren, Yi, Li, Ti, dan Sin. Ren itu cinta, kasih sayang. Yi itu kebenaran. Li itu kesusilaan. Ti itu kebijaksanaan. Sin itu dapat dipercaya. Jadi ini watak sejati. Kalau kalian tidak punya watak ini atau watak ini terkubur, ada yang keliru dalam sejarah hidupmu. Karena manusia punya potensi ini. Yang pertama cinta kasih. Cinta kasih sayang itu manusiawi. Sejatinya manusia. Maka kebalikannya, kebencian, peperangan, saling menyakiti itu berarti apa? Penabrakan terhadap kodrat. Harusnya manusia itu saling mencintai. Makanya kalau kalian sedang melihat fenomena cinta kasih, melihatnya jadinya indah. Kenapa? Karena itu hakikatnya dirimu.
Kalau ada orang saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, itu kan fenomena cinta kasih. Rasanya indah untuk dilihat. Kenapa? Manusiawi. Itu hakikat kita. Sama, yang kedua coba begitu, kebenaran. Kebenaran itu indah. Tidak ada orang yang ingin tidak benar. Kadang-kadang wong jelas tidak benar tetap ingin disebut benar. Karena ada dalam kebenaran itu fitrah, watak sejati. Makanya ada kalian kadang-kadang kalau salah kan tetap bikin alasan biar benar. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu nyaman, tenang, cocok kalau dia ada dalam kebenaran. Jelas-jelas keliru, kalian kan bikin dalih. Kok kamu males sekarang? Sebenarnya tidak males sih Pak, tapi kesibukan saya, karena alasanmu kan mana. Daripada saya ngomong yang jelek-jelek sama orang, daripada mending saya di rumah rebahan aja. Itu kan alasanmu untuk males. Kenapa kok kamu bikin alasan? Karena kamu takut dianggap tidak benar. Kadang-kadang sudah ketahuan aja kan sudah. Ayo kamu nyontek ya. Enggak kok Pak, ini enggak nyontek. Kebetulan ada tulisan jawabannya pas cocok kok ya kelihatan. Ya podo wae. Jadi fitrah, watak sejati. Orang itu kebenaran. Kalau ada orang salah, tidak indah dilihat. Keliru tidak indah dilihat. Tidak hakiki. Kemudian yang ketiga, kesusilaan. Kamu kan tidak nyaman lihat orang tidak sopan. Kamu kan tidak suka lihat orang tidak bermoral. Karena kita punya watak sejati susila. Makanya hakikatnya orang itu baik. Jadi kesusilaan. Terus ada kebijaksanaan. Jadi kita punya kecenderungan untuk bijaksana, itu kelanjutannya kebenaran. Memutuskan merancang, mewujudkan kebenaran, kesusilaan, cinta kasih secara pas ruang dan waktunya. Itu kebijaksanaan. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Itu watak sejati. Orang selalu mengejar kebijaksanaan, ingin hidupnya pas, ingin keadilan, ingin keputusannya cocok, ingin pilihan hidupnya sesuai. Itu kebijaksanaan. Kalau ada temenmu misalnya uangnya sudah nipis, tapi kok ya terus dia hura-hura beli makan di warung yang mahal-mahal, itu kan namanya tidak bijaksana. Kita melihatnya kan tidak nyaman juga. Kenapa tidak cocok sama tuntutan jiwa kita untuk bijaksana? Jadi di antara watak sejatinya manusia itu bijaksana. Yang terakhir dapat dipercaya. Ini juga tidak perlu dijelaskan, kalau ada orang dapat dipercaya itu kan menyenangkan. Kalau kamu punya teman dapat dipercaya kan senang, suka. Kamu cenderung padanya. Kenapa? Karena watak sejati manusia itu dapat dipercaya. Jadi silahkan kamu lihat sekelilingmu hari ini, apakah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya ini masih hidup, berkembang apa enggak. Kalau tidak, berarti banyak orang termasuk mungkin kita sendiri sedang kehilangan watak sejati. Kalau ada yang tanya, mbok kita jadi manusia itu yang manusiawi, latihanlah jadi manusia yang manusia. Kan kita sering begitu. Manusia yang manusia itu berarti versinya Mencius yang punya 5 watak ini. Cinta kasih, benar, susila, bijaksana, dapat dipercaya. Inilah manusia yang manusia. Makanya ada yang bilang belajar jadi manusia itu tidak gampang Bapak. Iya, karena belajar jadi manusia berarti kalian menghidupkan ini. Inilah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Loh Pak, binatang kan ada cinta kasih. Kalau binatang mungkin kita tidak menyebutnya cinta kasih, ya insting aja. Yang laki-laki dekat sama perempuan, terus kawin, terus punya anak. Kalau binatang kan begitu juga. Tapi tidak, kalau di manusia ada cinta kasihnya. Ada pendekatan, ada kecenderungan, ada gitu, panjang. Tapi kalau hewan kan tidak butuh macam-macam. Ketemu, kawin, punya anak, selesai. Jadi kalau manusia butuh proses. Ada cinta kasih yang mewarnai. Nah, kalau kalian kan ada pacarannya, ada putusnya, ada pacarannya lagi, ada putusnya lagi.
menjelajahi cinta kasih, tidak apa-apa. Kalau belum nikah kan tidak apa-apa, pengalamannya biar luas. Iya. Oke. Jadi itu watak sejatinya manusia. Terus, nah, wujudnya apa watak sejati itu? Bentuknya adalah unsur-unsur fundamental yang khas manusia. Jadi, apa yang khas manusia itu? Sifatnya, kalau kalian tadi kan mengusahakan cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, dapat dipercaya. Wujudnya apa? Kalian sukses sebagai manusia kalau punya 4 itu nanti perasaanmu. Punya rasa simpati, punya rasa malu, punya kerendahan hati, punya benar salah. Kalau kalian punya 4 ini, berarti sudah sukses jadi manusia. Yang pertama apa? Simpati. Ini khas manusia. Jadi kalau saling menyayangi itu kan simpati. Ini tadi dasarnya Ren tadi, kasih sayang kemanusiaan. Jadi manusia yang sejati punya rasa simpati, punya empati. Kalau ada saudaranya sakit, saudaranya susah, saudaranya sengsara, dia ikut simpati. Kalau bisa ikut membantu. Ini khas manusia. Di luar manusia tidak. Ayam itu kalau ada ayam, misalnya segerombolan ayam, ada satu ayam sakit, yang lain tidak mikiri tile, ataupun tidak mikiri, kalau ada ayam meninggal kan tidak ada ya takziah yuk, tidak ada. Bela sungkawa tidak ada. Khas yang bisa simpati itu manusia. Kadang-kadang di penyembelihan yang sana temannya sedang disembelih, yang sini senang-senang, bahkan ada yang kawin. Tidak ada rasa simpati sama sekali. Ya memang hewan. Makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini, derajatnya turun. Kalau pakai terminologinya Al-Quran, bahkan dia bisa lebih rendah daripada binatang. Ciri pertama kita sukses jadi manusia, punya rasa simpati. Ya, simpati, empati itu sering digambarkan posisikan dirimu di posisi dia. Yang sakit dia sih sebenarnya, cuma aku ikut merasakan sakit. Sehingga aku bersimpati padanya. Yang ambiar dia sih, tapi aku juga ikut merasakan. Loh, kasihan dia. Sudah umur berapa dia bolak-balik ambiar-ambiar. Itu namanya simpati. Yang bisa kayak gini hanya manusia. Binatang, makhluk yang lain tidak bisa. Nah, di antara kesuksesan kita jadi manusia simpati. Yang kedua malu. Ya malu termasuk segan. Ini kalau dalam hadis banyak kan menyindir bahwa manusia itu cirinya malu. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kuncinya jadi manusia antara lain malu. Kalau punya rasa malu, masih manusia. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu loh Pak. Kalau saya misalnya ngambil gelasnya 2. Yang satu tak taruh di tas, yang satu tak anuin aja. Jadi bawa botol sendiri tak isi, mumpung belum ada yang datang. Ini nggak ada yang tahu, tapi malu masih manusia. Kalau sudah tidak punya malu, kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu. Harus punya malu. Malu untuk yang jelek-jelek. Jadi kalau kalian tidak punya malu, katanya Nabi kan, ya lakukan apapun. Kuncinya cuma rasa malu. Malu inilah nanti jadi dasar lahirnya kebenaran dan keadilan. Kalau orang sudah malu berbuat jahat, orang malu kalau salah, itu kan lahirnya kebenaran. Saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara susah, aku punya kuasa atas dia, tapi enggak lah, aku harus adil. Malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain. Itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu, rasa segan ini masih ada, kita masih manusia. Tapi kalau sudah tidak punya malu, perlu introspeksi lagi. Saya itu loh, ini tadi kan perbuatan jahat, perbuatan jelek. Aku kok tidak malu ya? Itu kamu coba introspeksi. Sebenarnya yang saya lakukan ini kalau ketahuan, memalukan. Tapi kok aku sendiri tidak malu ya? Ayo introspeksi. Sebenarnya kamu harusnya malu. Dan malu salah satu di antara kualifikasi kita jadi manusia. Yang ketiga rendah hati.
dan kerelaan. Hanya manusia yang punya sifat murah hati, rendah hati, mendahulukan temannya, membela yang lain. Jadi mengutamakan orang lain. Ini sumbernya moralitas kesusilaan. Lawannya kan egois. Ingin menang sendiri, ingin enak sendiri. Kalau kita hanya ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin selalu diunggulkan, itu biasanya kita terus jadi sombong. Coba dicek, sebenarnya kalau kita manusia yang sejati harus punya kerendahan hati. Kalau binatang tidak bisa, dituntut rendah hati tidak bisa. Kalau kita kadang-kadang jalan, di depan, kok di belakangku ada orang tua, terus kita mikir, monggo mbah, jalan duluan. Itu bisa. Tapi kambing, bebek tidak bisa. Tidak ada kok bebek jalan terus, ada yang lebih tua, terus yang mikir tidak ada. Dia tidak bisa begitu, yang bisa begitu manusia. Jadi, maka rendah hati, menundukkan diri, tidak menyombongkan diri. Di situ nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak mampu merendahkan diri, ya kita menyebutnya sombong. Kalau menurut Imam Ghazali, nafas yang sabuiyah, yang ganas, selalu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, ya kita perlu introspeksi lagi tentang kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat, rasa benar dan salah. Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan. Itu ciri manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, itu perlu diintrospeksi lagi. Perlu muhasabah lagi. Karena cirinya manusia itu rasa benar, rasa salah. Ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah, tapi jangan sampai hilang rasa bersalah. Begitu kamu kehilangan rasa bersalah, hidupmu akan bermasalah. Saya sering bilang, orang itu bohong sekali, dia akan merasa sangat bersalah. Tapi bohong 2 kali, rasa bersalahnya tinggal separuh. Bohong 3 kali mungkin tinggal 1/4. Bohong 4 kali dia tidak akan ada rasa apa-apa sudah. Kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja. Lama-lama terbiasa kamu bohong. Maka sense of guilty-nya lama-lama bisa mati. Ketika sudah tidak terasa apa-apa meskipun kamu salah, berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia, yaitu rasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah. Tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu jangan sampai mati. Cara untuk dia tidak sampai mati apa? Jangan di-excuse. Begitu kamu maklumi, besok kamu tidak akan malu, tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi. Terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah. Kalau sudah mati rasa, maka kemanusiaanmu juga akan mati. Kamu dengan santainya menyakiti orang lain. Kamu dengan santainya mendolimi orang lain karena sudah biasa. Kemarin juga begitu. Nah, maka hidupkan perasaan benar salah ini. Bersyukurlah kalau benar, introspeksi perbaiki diri kalau salah. Jadi, kalau kalian menyebut diri kalian manusia, coba dicek. Masih hidupkah rasa simpati itu? Masih adakah rasa malu? Masih bisakah berendah hati? Dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah? Selama ini masih ada, alhamdulillah. Kalau ada satu komponen yang hilang, cepat-cepat diperbaiki. Manusia akan hancur peradabannya kalau 4 hal ini hilang. Ketika orang tidak saling bersimpati, saling menyerang, ketika orang sudah tidak punya malu, ketika setiap orang inginnya egois mengunggulkan diri dan kepentingannya, ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar mana salah, yang hari ini kita sebut post-truth itu, maka kalau ini tidak diperbaiki, lama-lama peradaban akan hancur. Jadi mungkin tidak perlu nunggu kiamat. Sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu ya manusianya sendiri. Katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Ya, alhamdulillah kali ini kan sudah sumpek masalah banyak, solusinya gimana? Akhirnya perang juga lumayan.
Iya, yang skripsinya tidak selesai, tesisnya tidak selesai. Sekarang ada alasan perang, Pak.